tidur sama Iran, kalian nggak boleh masuk bunker. Harus bilang gini, oh iya saudaraku, kami harus pikul salib gitu. Makanya nggak apa-apa lah. Aduh. Ya Allah. Kasihan Iran tak ditolong Arab dan Rusia. Ngapain kasihan sama Iran? Orang Umar Ibn Khattab aja mereka hujat, Abu Bakar Siddiq aja mereka hujat. Gak apa-apa. Kok kasihan sama Iran itu loh. Ini yang terancam hancur ini Israel, bukan Iran. Ini nggak nonton berita, oten-oten ini kacau. Aku tuh nggak bela Iran sama Israel, nggak ada aku membela. Ketika Rasulullah berkata, kalau ada umat Islam sesama umat Islam saling baku hantam, dua-duanya masuk neraka. Jadi aku nggak mau bela siapa-siapa. Aku cuma bela tuh korban-korban tuh. Kasihan tuh saudara kalian yang saudara rohaninya Yahudi tuh nggak boleh masuk bunker. Itu yang kasihan. Padahal sama-sama orang Yahudi. Padahal sama-sama orang Yahudi ini. Cuman yang membedakan yang satu Yahudi jasmani, satu rohani. Harusnya kan saling menolong. Ya, yang satu Tuhannya bukan manusia, yang satu Tuhannya manusia tapi bukan. Iya. Alah, aliteng. Sadarlah coten. Cacelengan kemarin tanya. Aduh, naik ten. Masa dari tadi sudah berapa jam gak berani naik? Viewersnya stabil 500, 600. Biar satu saya sendiri tadi gak berani naik yang kacau coten. Iya coten mah gitu. Islam, jangan ketawain sekarang dong. Masih banyak yang harus kita ketawakan ke depan. Ya, contoh nanti ketika Yahudi gabung sama Amerika gitu. Ya kan? Kita lihat nanti tuh. Gimana nanti perlakuan orang Yahudi sama oten-oten? Dicium kudus atau diludahi kudus? Diurapi pakai air ludah atau dicium kudus gitu. Cek, terus cek. Ya, ada nih, ada oten ini, mau naikin nggak? Naik aja. Kayaknya sih ini gagal mualaf. Coba. Naikin aja. Halo gagal mualaf, selamat pagi. Halo bro, selamat pagi. Halah sih jadi berhala bro. Pagi. Pagi bos. Pagi bos, gimana? Mau diskusi nggak? Gimana bang? Ya kita diskusi lah, ngobrol-ngobrol santai. Islam apa Kristen? Oh, saya Kristen bang. Oh Kristen, tapi sempat hampir mualaf kemarin. Iya, hampir bang dulu. Gagal mualaf. Ya, tahun sama saya bang, dulu hampir juga bang. Saya hampir jadi korban kristenisasi bawa Indomie. Aku tahu kayaknya kenapa bang gagal mualaf ini dia gagal mualaf. Apa nih? Nah, jadi kan kalau di Islam itu boleh poligami tuh. Nah, abang ini tuh mungkin ya. Dia berpikir mau masuk Islam tuh biar bisa poligami gitu. Cuman pas masuk Islam dia lupa. Iya kan? Dia lupa. Ternyata dia tidak punya kemampuan untuk poligami. Makanya itu fotonya tuh foto Walid tuh. Jadi dia mungkin kesel tuh. Keinginan besar, kemampuan kecil. Mungkin gitu, Bang. Tuh lihat foto Walid. Nggak, kayaknya tuh dia kesel banget sama Walid tuh. Walid bisa punya banyak bini banyak. Nah, dia mungkin mau masuk Islam biar bisa banyak istri. Cuman setelah dipikir-pikir kemampuan nggak ada. Orang Islam juga nggak ada yang mau sama dia. Akhirnya kesel, nggak jadi mualaf. Jadi Kristen aja kemudian gitu. Mungkin gitu. Enggak, dalam ranah psikologi itu kita bisa lihat dari akun kita, nama sama nama profil kita sama foto kita. Kayak aku nih, kamu lihat kan foto aku tuh foto pakai senjata tuh. Itu berarti motivasi aku tuh adalah suka nabok-nabokin oten. Nah, nembakin mereka pakai Bible mereka. Nah, kamu tuh judulnya kan namanya kan gagal mualaf. Terus ada foto Walid di situ. Nah, di situ foto Walid berarti kamu itu sedang memiliki kecenderungan ada kebencian berlebihan atau kecintaan berlebihan. Karena kita kalau letakin foto seseorang itu ada dua kemungkinan tuh. Kecintaan berlebihan atau kebencian berlebihan. Nah, kamu kayaknya termasuk kebencian berlebihan. Nah, mungkin kamu kemarin tuh gagal mualaf gara-gara kamu sadar akhirnya kamu nggak mampu gitu loh. Karena jangankan 3 istri, 1 istri aja nggak hidup bareng ya kan? Mungkin. Jadi kesel. Iya.
ranah laki-laki tuh gitu loh guys. Tau nggak? Aku tuh belajar psikologi karena aku kan belajar apa. Jadi ada kan laki-laki yang emosian, yang nggak pernah senyum, nggak pernah ketawa kayak Yesus. Yesus nggak pernah ketawa kan? Yesus nggak pernah ketawa. Yesus itu nggak pernah ketawa. Coba cari di Bible, ada nggak Yesus pernah ketawa? Dia tuh cuma marah-marah doang seringnya. Kenapa? Ya ternyata secara medis laki-laki yang tidak bisa menyalurkan hasrat seksual dan dia tidak hidup barangnya itu gampang marah guys. Makanya kan ada kayak kejadian anak-anak yang pelaku-pelaku kejahatan hero-nya. Oh, di-upgrade lagi, hero-nya jago. Lah ini pergi di gereja Tuhannya mati. Enggak lah. Dia bilang ngapain? Tuhannya mati, dia bilang. Bible, Lot. kerja aneh ya Tuhan. Yang mana? Siapa? Dua ponakannya itu homo sama dia itu gimana? Siapa cerita? tuh? Wah, Siapa? ini cerita mungkin maksudnya, wah ini abang ini nih menghujat agama Kristen nih. Bang, jangan mentang-mentang Yesus punya saudara tiri, terus ada murid yang dikasih nyender-nyender di dada. Abang bilang Yesus tuh hombreng loh. Nggak boleh gitu bang. Bang, mentang-mentang Yesus nggak berselera sama perempuan, walaupun kakinya pernah dicium pesundal, dia cium kudus sama Yudas. Jangan gitu, abang nggak boleh menghina Yesus loh. Abang nih kok jahat banget, Tuhan sendiri dikatain hombreng. Ya kapan Bang. aku Itu Yesus itu kan saudaranya kan cowok, rata-rata cowok. Terus dia mengasihi cowok. Terus dipeluk-peluk. Dia kalau sananya duduk sama cowok. Terus dia diciuman sama cowok. Kakinya kalau giliran kaki dikasih sama cewek. Giliran Ya. pipi dikasih sama cowok. Ada-ada aja nih abang nih. Ini Kak, Apa? itu kan saya baca di surah Ali Imran ayat 19 tuh. Kenapa soal Imron? Ya. Ini salah satu yang bikin saya mualaf, ya gagal ini mualaf. Iya, kenapa? Katanya agama yang dinilai di sisi Allah itu ialah Islam, betul ya Bu ya? Iya. Pertanyaan saya, ayat ini dituju kepada kaum yang mana Bu Rifa? Nah inilah wajar sih kamu tuh nggak mualaf. Kamu bahasa Indonesia aja nggak ngerti gitu loh. Iya kan? Gimana coba? Bayangkan loh. Sebenarnya gini. Aku bangga banget kamu gagal mualaf, serius. Aku kalau kamu jadi mualaf, aku sebagai orang Islam berhenti berdebat loh. Kamu, Iya Bu tunggu dulu. Aku bangga banget. Aku lagi senang banget nih orang kayak kamu nggak jadi mualaf. Masa ketika Allah bilang inna dina indallahi Islam terus nanya itu untuk umat siapa? Kan anak kecil aja nggak bakalan nanya kayak gitu loh. Udah jelas Al-Quran itu dibawa sama Nabi Muhammad untuk umat Islam. Terus kamu nanya itu untuk siapa? Nah jadi gini loh ya. Kan bentar dulu. Iya, aku kualitasnya dulu, rohani. sabar. Bentar dulu. Nah jadi gini ya, ada kebanggaan tersendiri buat aku kenapa orang Kristen tetap jadi orang Kristen. Kenapa? Kebayang nggak nanti ketika aku kenalan sama mualaf, tuh kelakuannya kayak gini. Udah jelas di situ tertulis bahwa Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Dia nanya, itu ketika Allah bicara inna dina indallahi Islam itu untuk umat mana? Nih orang nih mabuk
ciu atau apa ya? Masa kayak gitu doang dia nggak paham gitu loh. Nah jadi memang terkadang kamu itu memang bukan lagi ditakdirkan jadi Kristen sih. Emang apa ya? Memang sudah dari roh itu kayaknya kamu nggak pantas jadi Islam. Pertanyaan saya salah Bu Rifa. Kan emang ada yang bilang pertanyaan dia salah dari tadi. Aku bangga banget dengan pertanyaan kamu loh. Justru Betul. dengan pertanyaan kamu itu Kalau membuktikan memang Ibu kamu. bangga dengan pertanyaan Iya, saya. bangga aku dengan pertanyaan kamu. Saya dong Bu. Kan sudah saya jawab. Ya untuk seluruh alam karena Nabi Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi ketika Allah berkata, Saya bilang begini. Surah Ali Imran ayat 19 ya, itu dikatakan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. terus pertanyaannya kan untuk umat mana? Bentar aku dulu. Aduh. Ya. Orang-orang yang diberi kitab tidak berselisih kecuali datang pengetahuan kepada mereka setelah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya ini. Pertanyaannya apa? Ya, nah ayat itu ditujukan kepada kaum yang mana? Nih kan pertanyaannya untuk kaum yang mana? Ya untuk manusia lah. Untuk manusia. Kalau untuk kaum mana ya seluruh alam. Nabi Muhammad kan untuk seluruh alam. Misalnya gini nih, misalkannya ayat itu ngomong sama orang Kristen nih kayak kamu nih. Oten, agama yang direstui itu cuman Islam doang. Kenapa? Bentar dulu. Kamu tuh cuma bertanya, jangan menyimpulkan karena kamu itu pertama, kamu itu nggak mampu dalam hal apapun. Contoh, kamu banyak nggak mampunya memahami diksi-diksi bahasa Indonesia. Entah karena memang nggak paham bahasa Indonesia atau karena sering cabut dulu, ya kan? Pertanyaan kamu itu pertanyaan yang tidak mungkin diajukan sama anak MI. Anak MI aja itu malu kalau seandainya dapat pertanyaan begini. Kenapa? Pertanyaanmu pertanyaan yang paling sejak aku debat ya, 6 tahun aku debat ya Bang ya. Jujur aku bilang ya. 6 tahun aku debat. 6 tahun lebih lah kurang lebih ya. Ini pertanyaan yang paling membanggakan aku loh. Kenapa? Bangga aku pertanyaan ini datang dari orang Kristen. Pada akhirnya memang keputusanku nanti untuk ngambil jurusan bahasa Indonesia itu tepat banget. Karena banyak orang Kristen ini harus dihajarkan bahasa Indonesia dengan beda benar dulu. Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, contoh, ya kan? Pertanyaan untuk umat apa? Umat itu artinya apa coba? Umat itu adalah sekumpulan, sekelompok. Nah, kamu tanya ini untuk umat mana? Pertama, ketika Al-Quran diturunkan, fungsinya untuk petunjuk bagi umat Islam. Tapi karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, orang Kristen juga boleh dapat ayat ini. Makanya sama seperti saya bicara nih sama kamu nih. Nih, Al-Quran bicara sama kamu. Hei Oten, penyembah manusia. Hei Oten yang Tuhannya 3, makan bakwan 3, ngaku 1, bayarnya 1 ya. Hei Oten. Nah, ini biasanya aku ngomong sama orang Kristen nih. Sama Yahudi juga bisa kok. Hei Oten, kalian yang bangga banget Tuhannya pernah mati dan bangkit ya. Walaupun dibuka bajunya Mayansib Romawi, tetap aja bangga sama Tuhan begituan. Hei Oten, dengar ya. Agama yang diridhoi itu cuman Islam doang. Gitu. Apa aku salah? Apa Al-Quran salah? Enggak, tetap kena. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Itu sama Yahudi nih. Yahudi, kalian yang mengolok-olok Nabi Isa, kalian yang menghabisi nyawa para nabi. Kalian tahu nggak agama yang diridhoi itu cuman Islam? Kenapa? Karena Kristen itu bukan agama, tapi itu sekte atau partai. Karena bukan agama kata orang Kristen. Orang Kristen yang bilang loh ya. Kristen itu bukan agama. Katanya Yesus gak bawa agama. Betul, dia yang bilang tuh. Iya, terus Yahudi juga bukan agama. Kenapa? Karena Yahudi itu etnis. Gitu. Hindu itu dari kata apa? Dari Sungai Sindu. Buddha itu apa artinya? Jadi yang agama itu satu-satunya ya Islam. Karena dari kata agama, tidak kacau. Karena punya aturan-aturan yang membuat manusia tidak kacau. Makanya jadi kalau seandainya Al-Quran yang kamu baca tadi itu ngomong sama orang ateis, ateis, agama yang diridhoi itu cuma Islam. Nah, kalian gak beragama tuh. Kalian nidurin mama kalian gak apa-apa karena gak ada aturannya gitu. Asal suka sama suka aja udah, habisin aja. Nikmatin mantap-mantapnya. Gitu. Jadi Islam ini sama ODGJ juga bisa bilang tuh Al-Quran tuh kena tuh. Gitu, apalagi Ada apa? Saya mau ingatkan Unirifa ya. Unirifa ini kan istilahnya apa ya? Apa? Banyak belajar, berbicara mengenai Tuhan. Saya bukan banyak belajar lagi, saya dipenuhi Roh Kudus.
Saya kan lagi ngomong. Tadi Bu Rifa ngoceh panjang, aku diam loh. Lah kan kamu yang belajar, bukan aku yang belajar. Di sini tugas kamu tuh belajar sama aku. Kecuali aku tadi sepakat kita diskusi. Aku kan sepakatnya jadi ibu gembala di sini. Gimana sih? Kalau aku belajar sama Bu Rifa. Ayo udah belajar. Jangan kamu yang kasih nasihat. Enak aja penyembah manusia menasehati orang-orang yang menyembah Tuhan kamu. Gini loh, Dek. Kamu tuh nggak bisa nasihatin aku karena Tuhan kamu itu nabi aku. Nah, nabi kamu Tuhannya Tuhan aku. Nah, aku sama nabimu tuh sama Tuhanmu tuh setara ya. Tuhan kamu itu sembahannya sama aku tuh sama. Kami selevel. Nah, kamu nyembah nabi aku. Jadi kamu tuh di bawah kami kastanya. Jadi kamu nggak berhak nasihatin aku. Contoh, aku sama Yesus itu sama-sama memiliki kaidah hukum. Kalau Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, dia orang Yahudi kan. Aku Islam, kami boleh kisos. Nah, kalian oten. Ajaran oten itu apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kamu nggak berhak nasihatin kami. Kamu berdoa aja kalau terjolimi. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik gitu. Nggak boleh kamu nasihatin aku karena kamu oten. Darah Yesus gitu. Apa? Kamu tanya aja. Pertanyaan saya aja Bu Rifa nggak jawab tadi. Udah dijawab untuk seluruh alam. Kamunya aja telinganya kemasukan ayam. Makanya jangan sering makan B2. Orang kalau kebanyakan makan B2 tuh cacing pita di seluruh tubuhnya tuh mungkin ya. Jadi saraf-saraf sendi-sendi ototnya tuh semuanya kayak kecacingan. Dijawab bilangnya nggak dijawab. Orang Kristen ini lucu ya guys. Guys denger guys. Orang Kristen ini lucu. Yesus manusia bukan? Manusia. Tuhan bukan? Iya Tuhan. Manusia itu ciptaan bukan ciptaan. Terus Yesus gimana? Oh dia tuh manusia. Terus? Ya tapi juga Tuhan. Terus gimana dong? Nah terus gitu. Terus ditanya lagi. Apakah anak kecil boleh dihabisi karena dosa bapaknya? Tidak bisa. Karena itu kezaliman. Terus dosa waris ada. Itu jadi begini. Terus pokoknya orang Kristen tuh kalau ngomong tuh kebalik-balik ya. Yes, Tuhan kalian terang dunia bukan? Ya Tuhan kami terang dunia. Terus kenapa terang baru diciptakan? Oh ya itu jadi gini. Waktu itu gelap. Jadi gini. Apa sih kalian itu? Dia gampang lupa nih. Gampang lupa. 15 detik lupa. 20 detik lupa gitu. Terus ditanya orang Islam boleh berdosa dalam 3 hal. Lah terus kenapa? Ya karena kami bolehnya berdosa dalam segala hal. Lah terus gimana? Ya kami lebih hebat dong. Tuhan kami mati, nabi kamu mati. Lah ya terus Tuhan kalian mati hebat. Iya Tuhan kami hebat karena bisa mati. Ajaran kami lo hebat. Apa ya, itu? Kami disuruh pikul salib. Apa? Tadi kan Ibu Rifa bilang diutus untuk seluruh alam. Ayat itu diutus untuk seluruh alam. Nah, tapi yang aku baca dalam Quran itu dikatakan begini. Dan kami mengutus seorang nabi dari kaum yang buta huruf. Mana itu dalilnya itu? Di mana coba? Oh, bisa bagi layar host, aku tunjukin. Buka aja. Nggak usah, kamu kecil aja, kamu tuh murid, nggak boleh besar. Yang besar tuh nggak boleh besar. Kalau Yang murid besar tuh cuma kecil. guru. Nah kamu buka cam, kamu liatin. Jadi kita nanti tahu. Mau tunjukkan ayatnya. Nanti tunjukin aja. Ya. Minta dibesarin, pengen terlihat tapi nggak punya ilmu. Ada. Jadi orang Kristen pengen banget didengerin ngomongnya tapi nggak ada ilmu. Minimal belajar dulu, Ten. Ini tentang bahasa Indonesia aja gagal paham. Berkali-kali dijawab nggak kedengeran. Telinganya sih kemasukan ayam. Aku jujur ya, kalau ditanya, Rifa kamu mau nggak masuk Kristen? Aku lebih milih masuk angin tahu daripada masuk Kristen. Serius. Ayo jangan kelamaan. Kelamaan nih. Ini murid buang-buang waktu guru nih. Kamu tahu nggak? Bagi aku tuh waktu adalah duit dan ilmu loh. Jangan buang-buang waktu aku yang berharga nih, Ten. Coten-cotennya udah dikasih ilmu, nggak tahu diri pula. Kenapa sih kayak gitu banget? Kelamaan lu, Cuten. Mana Ten? Muncul Cuten. Cuten. Ayo, bingung kau kan? Kau macet sendiri kan? So-soan mau nunjukkan data baru macet ketemu internasional. Kan? Iya, macet internasional. Makanya Ten, kami tuh nggak pernah menghujat Tuhan lu. Kami cuma kaget aja. Apa? Al-Jumu'ah ayat 3. Terus? Ayat 2. Dikatakan dan kami yang mengutus seorang nabi dari kaum yang buta huruf untuk kaum yang buta huruf juga, Bang. Iya terus?
Oke, aku jawab. Pintar Nah, kamu kali ini. Ini aku pintar kali ini ya. Enggak, ini aku kamu agak sedikit naik level lah. Mungkin kalau aku kasih uang 2.000 oke. sore-sore nanti boleh lah. Ya. Jadi gini, memang Nabi Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Pada saat Nabi Muhammad hadir, ya orang Arab itu kan rata-rata buta huruf tuh. Dengar dulu, kamu jangan potong dulu, ya kan? Ketika diutus Nabi Muhammad jadi pintar semua. Contohnya sekarang tuh kamu lihat tuh, ya kan? Arab Saudi negara paling kaya tuh, ya kan? Satu, jadi kaya gara-gara Nabi Muhammad diutus. Beda sama negara kampung halaman Tuhanmu tuh. Tuhanmu hadir udah sekolah tinggi-tinggi ya, ada midrasnya, ada ininya sekolah. Kampung halamannya malah gagal total jadi orang-orang beradab, malah dijajah mulu. Nah, mending Nabi Muhammad tuh nggak pernah sekolah tapi memberikan. Aduh, jangan ganggu dulu, Bunda Gembala lagi ngomong. Kenapa sih? Kalau nggak siap mendengarkan obrolan Uni Rifa, iya ini lagi mendengar lah. Kan kau lagi belajar, ini itu, loh. Iya, ini saya lagi jawab. Nah, Nabi Muhammad kan buta huruf. Nah, iya. Ini saya lagi ngomong. Jadi Nabi Muhammad kan buta huruf. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Iya, Nabi Muhammad nggak pernah nyontek kitab orang lain kayak Yesus tuh. Dengar dulu dong. Jangan gitu. Kok kayak anak kecil. Nah, iya, aku lagi kok sabar. Lo kamu disuruh pikul salib dong. Berdoa buat mereka yang menghujat kamu menurut kamu kan. Pikul salib dong. Aneh nih, takut pikir dikasih kanan ternyata nggak berlaku. Ajaran Yesus memang nggak bisa dipraktekin. Apa itu salib? Coba, ayo. Salib itu tanda kutuk. Udah diam dulu kok. Salib itu tanda kutuk. Betul. Salib itu tanda tempat orang terkutuk. Gantian dulu, aku belum selesai ngomong tentang tadi umat buta huruf belum selesai. Nabimu datang untuk mematahkan salib itu. Nah iya, karena itu lambang kutuk. Nah, kalau mematahkan lambang kutuk, artinya apa? Apa artinya? Kemana? Apa sih ini? Lalu masuk surga terus kemana? Apa sih nyambung? Kalau salib adalah lambang kutuk, dia mematahkan salib, artinya apa coba? Artinya apa? Dipatahkanlah kutukan. Terus? Nah, itu dia. Terus? Syukur sudah mengakui itu. Nah, terus? Terus? Syukur. Udah dulu, diam dulu, gantian dulu. Kau harus paham itu baik-baik dulu. Udah paham, diam dulu. Diam. Jadi gini ya, kita bandingin yuk. Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah. Karena Nabi Muhammad itu orang yang memang tidak membutuhkan sekolah. Karena dia hanya akan membawa firman Tuhan. Nah, mending Nabi Muhammad yang gak pernah sekolah tapi merubah peradaban dari buruk menjadi baik. Seperti perubahan di Eropa yang dikuasai oleh Oten terus menjadi gelap, dikeluarkan oleh peradaban Islam. Mending kayak gitu, ketimbang ada Tuhan 33 tahun udah sekolah, tahu-tahu ngutip ayat, tahu-tahu ayatnya salah lagi nggak ada. Kata Yesus gini nih, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Padahal dia sekolah lo dia lo, Tuhan lagi nih. Nih. Kata Michael Hart nomor 3 lagi urutannya. Nomor 3 lagi di bawah Isaac Newton. Makanya. Tadi mengatakan bahwa Yesus nggak sekolah tapi kutip ayat begitu. Kutip ayat salah, makanya percuma bang. Lu sekolah tinggi-tinggi tapi lu bersalahan hidup lu, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi? Mending lu gak usah sekolah tapi hidup lu bener kayak Nabi Muhammad tuh. Ayat Alkitab. Ya mana ayat Alkitab apa? Yeskiel pasal 23:20 di mana kelamin sebesar punya keledai. Enggak ada Nabi Muhammad kutip-kutip ayat persundangan. Enggak pernah Nabi Muhammad mah. Apa ini? Coba bacakan surah Yusuf ayat 3. Jangan gua lu suruh bacaan, gua lagi menghibur diri di sini. Gua lagi berhappy-happy ria. Enggak usah lu suruh gua baca. Udah lu yang baca apa? Enggak, mengembala itu hobi. Apa sih? Bunda Gembala lagi mengembala. Gimana? Bu Rifa bukan pengembala. Apa sih anak domba? Bunda Gembala lagi ngajarin apa? Arjumuah ayat 2 kan? Iya, bacalah sendiri, terjemahan juga nggak apa-apa. Nah, emang ayat 3 dikatakan nama yang diruai di sisi Allah ialah Isam. Nah, orang yang buta ketika menerima ini, apakah mereka protes? Enggak, mereka langsung pinter. Buktinya Arab sekarang jadi pinter tuh. Bisa protes karena memang dasarnya orang buta. Ya gimana mau protes coba? Karena ternyata terbukti bahwa dia benar. Mungkin dia protes, beda dengan orang cerdas. Orang cerdas mana? Yesus cerdas. Gimana mau dibilang cerdas? Sudah sekolah tinggi-tinggi, tahu-tahu pas ngutip ayat gak ada ayatnya. Terus kampung halamannya gak berhasil dikristenkan. Jangan-jangan kau ini nggak tahu kau ini kalau Petrus itu idiot.
buta huruf dan idiot. Ya nggak tahu dia, nggak tahu. Pertama, gini Muhammad loh. ada kaum yang buta huruf. Lu tau nggak? Ini mengingatkan gue kalau lagi di pasar berantem mama lagi jualan cabe. Mending kalau mama yang lawan gue, tapi lu laki. Kenapa sih lah kalau laki-laki Kristen di hadapan saya langsung jadi perempuan? Itu mempunyai ilmu untuk memprotes. Oke, aku jawab. Ya terus udah ya gantian. Jadi gini loh, mending Nabi Muhammad buta huruf dan mengajarkan orang buta huruf, kemudian berhasil negara itu menjadi negara yang superpower, bahkan memiliki raja, bahkan memiliki kekayaan sampai sekarang ini, daripada ada Tuhan yang sekolah, kampung halamannya babak belur dari zaman dulu sampai sekarang, nggak pernah jadi Kristen mayoritas. Kenapa gagal? Tuhannya udahlah sekolah, ngutip ayat juga salah-salah. Kata Tuhannya gini, padahal udah sekolah loh ya, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Pas dicariin, nggak ada di mana-mana. Ini Tuhan sekolah bener nggak sih? Atau jangan-jangan waktu dia sekolah cabut? Masa kutip ayat salah-salah bolos ya? Mending saya tuh nggak usah sekolah sama sekali tapi pinter dan berhasil, sukses dunia akhirat. Ketimbang sekolah tinggi-tinggi, pas giliran ngajar ayatnya salah-salah dibaca. Terus nggak berhasil lagi mengkristenkan seluruh alam di Yerusalem. Terus pas lagi datang jadi Tuhan 33 tahun nggak ada manfaat buat peradaban. Nomor 3 lagi di dalam buku Michael Hahn. Mending Isaac Newton jadi Tuhan, Bang. Pertanyaan yang krusial itu adalah, lu Tuhan lu waktu mati dan bangkit gunanya apa buat peradaban? Mending Isaac Newton dibangkitin lagi sama Tuhan lu bermanfaat buat peradaban, tahu? Lah sekarang Tuhan lu mati dan bangkit cuman lari ke surga. Lah umatnya ditinggalin di dunia menderita. Dipikul salib lagi disuruh. Lah terus ngapain gitu lo nyembah Tuhan kayak gitu? Pertanyaannya, mati bangkit. Kirain mati dan bangkit seluruh alam langsung bergema. Jadi Masya Allah, jadi keren banget. Yerusalem berubah total, jadi negara terbaik sepanjang sejarah. Yerusalem mah baik sepanjang sejarah gara-gara dipimpin Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab mah 307. Sejak Umar Ibn Khattab mengambil kunci Yerusalem sama Sopronius, ya kan? 372 tahun. Yerusalem mah aman, damai, 3 agama. Giliran Tuhan lu di sana nggak merdeka 33 tahun. Nggak berubah jadi Kristen juga mah. Padahal Tuhan udah sekolah tinggi-tinggi. Ngapain sekolah tinggi-tinggi Tuhan lu ngutip ayat salah. Gagal total ngajarin di Yerusalem. Katanya dia didatang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Nyelamatin dirinya sendiri aja dia gagal. Apaan lu? Bangkit-bangkit menyelamatkan dirinya sendiri. Mamanya gak dibawa ke surga. Ngapain coba kayak gitu? Ya, tadi kan aku udah tanya ibu kan bilang Isa datang meletakkan salib. Nah, iya. Ibu juga sudah mengakui salib itu adalah lambang kutuk. Lambang kutuk emang, jadi yang kutuk tuh yang mati di tiang salib emang. Bersyukur ya atas pengakuan itu. Iya bersyukur banget. Memang salib itu lambang kutuk, tapi masalahnya lambang kutuk ini jadi lambang keagamaan Kristen. Makanya aku bilang tuh kalau mengikuti proposisi kalau salib lambang kutuk, jadi Kristen itu agama terkutuk. Bentar dulu. Itu begini, dengar dulu sekejap lah. Ibu ya kan saya gurunya Ibu Gembala, kamu kan murid. Gimana sih? Itu penyesat, bukan guru. Percayalah omonganku. Yang penyesat itu kata Yesus adalah orang Farisi, ahli Taurat, menyamar sebagai domba padahal serigala. Terus kata Yesus penyesat itu adalah nabi-nabi yang bermukjizat. Terus dia mengaku bijaksana, mau dipuji, namanya inisialnya Paulus. Salah kata Yesus. Tapi juga sudah mati ya sampai hari ini. Tapi orang ya apa salahnya? Petrus juga udah mati, Matius juga udah mati, Markus udah mati. Terus emang lu pikir si Petrus, Matius, Markus naik ke surga sama Tuhannya? Enggak, belum dijemput. Masih di dalam kuburan. Si Paulus juga masih di kuburan. Emang lu pikir si Paulus udah dijemput sama Tuhannya naik ke surga? Kagak, Tuhan lu cuma sendirian naik ke surga. Kalah sama Luga. Masa lebih hebat Luga naik Rolls Royce ke surga? Lebih hebatan Luga. Bener, bahkan yang lebih parahnya tau nggak? Yesus ngejanjiin sama penjahat tuh yang mati sama dia tuh, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Yesus mati 3 hari belum bangkit, 40 hari baru naik ke surga. Dijanjiin sama orang, hari ini kau sama aku di surga. Kasihan tuh orang yang dijanjiin sama Yesus tuh, nggak tahu di mana sekarang keberadaan dia tuh. Hari ini juga kau bersama aku di Firdaus katanya. Tahu-tahu si Yesusnya mati 3 hari ke alam goib, ke alam kematian. 3 hari baru bangkit, baru 40 hari kemudian naik ke surga. 43 hari dijanjiin, padahal dia bilang, sama aja kayak gini nih, lu sama pacar lu gini, sayang hari ini kita ke mall. Sebulan kemudian baru lu jemput dia ke mall. Apaan lu? Laki-laki macam apa begitu? Coba lu bayangin tuh kayak gitu coba. Kata Yesus, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia metong 3 hari masuk ke dalam alam kubur. 40 hari kemudian baru naik ke surga.
Kasihan orang mah dijanjiin hari ini kau sama aku ke surga ya. Sebulan kemudian baru dia pergi ke surga. Orangnya entah kemana. Sendirian lagi dia ke surga, nggak dibawa itu orang. Gimana itu? Kau bangga-banggakan Tuhanmu yang pernah sekolah tinggi, yang cerdas katanya. Ngutip ayat aja salah-salah. Itu kampung halamannya sampai sekarang berantakan. Nabi Muhammad tuh nggak pernah sekolah, tapi yang dia bawa bahkan hadis atau Al-Quran diletakin di kampus Harvard. Lu pikir ada di gitu di kampus-kampus tertulis Yeskiel pasal 2320? Lu pikir ada gitu di mahkamah hukum gitu tertulis kata Yesus Tuhannya orang Kristen apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ini adalah hukum internasional? Ada gitu? Nggak ada. Acet. Tapi yang ada cuman hadis sama Al-Quran di kampus Harvard. Di kampus Harvard tuh tertulis tuh Al-Quran sama hadis di kampus Harvard. Emang lu pikir di kampus Harvard bahkan menulis apabila ada yang mengajak kau jalan 1 mil, jalan 2 mil? Nggak bakalan ada. Jangankan di kampus Harvard, Yesus juga kagak mau. Dia orang Yahudi. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan tuh ajarannya buat oten. Ngapain lu bangga-banggain Tuhan lu yang pernah sekolah di hadapan umat Islam yang nabinya buta huruf tapi mampu merubah peradaban, yang kampung halamannya sampai sekarang itu kaya raya. Kampung halaman Tuhan lu tuh berantakan, miskin. Secara tidak langsung Musuh lapar, bodoh kurang pendidikan. Di kampung halaman Tuhan lu zaman dulu, giliran orang Islam yang pegang aman damai, giliran kembali ke Kristen, berdarah-darah di situ. Apalagi sejak ada si Urbanus tuh, kata si Urbanus, mari kita rebut makam Tuhan. Pakailah baju salib-salipan lambang kutuk ya kan? Lambang kutuk lo dipakai, perang salib, perang kutuk itu namanya. Bangga pula tuh, mari kita rebut makam Tuhan lu aja direbut, gimana Tuhan lu kalau masih hidup? Apa nggak dia makan seluruh bulu-bulunya itu? Makam Tuhan ini direbutin tahu. Itu kan jangan Nabi Muhammad di alam barzah. Denger ya. Untung Tuhan lu lahirnya di Yerusalem ya. Coba seandainya Tuhan lu lahir di Kota Padang, di Bukit Tinggi, kampung kelahiran gue, hancur berantakan Bukit Tinggi, tau nggak? Untung Tuhan lu nggak lahir di Jawa Tengah. Sempat Tuhan lu lahir di Jawa Tengah, berantakan Jawa Tengah. Contoh sekarang tuh Yerusalem tuh berantakan gara-gara Tuhan lu lahir di situ, jadi bahan rebutan tuh. Makanya gue bingung nih, Tuhan lu lahir ke dunia tuh apa nggak mikir ya ketika dia lahir di Yerusalem bakalan berantakan gitu? Mikir nggak Tuhan lu waktu lahir di Yerusalem? Kenapa gitu loh harus di Yerusalem gitu loh? Harusnya dia itu lahirnya di Tanah Batak sana tuh. Izin. Iya, harusnya dia lahir di Manado, mayoritasnya Kristen di sana. Iya betul. Ini lahirnya di Yerusalem, mayoritasnya Islam Yahudi pula. Nggak malu Tuhan lu ah. Bisa boleh masuk bunker lagi. Nggak boleh pula masuk bunker. Sedih nggak sih? Sedih, tapi gimana? Orang Kristen mah pura-pura bahagia. Kenapa mereka harus pura-pura bahagia? Orang udah dijanjiin masuk surga, jadi perasaan mereka tuh pasti masuk surga. Tapi kan itu perasaannya aja. Faktanya mereka masuk surga nggak? Ya gimana mau masuk surga? Orang kata Yesus, yang masuk surga yang mengikuti firman Allah atau melaksanakan hukum Taurat. Lah mereka sunat kagak? Makan B2 iya. Jangan memasukkan barang kudus kepada B2. Lah mereka B2 dimasukin ke mulutnya. Gimana mau masuk surga coba? Kata Yesus, nanti di surga itu kan penuh kekudusan tuh. Masa pemakan B2 bakalan percaya masuk surga? Kebayang gak lu? Pemakan B... Ya karena menjijikkan. Kayak lu argumennya dari tadi gak jelas. Gimana dalilnya? Lah kalau gue tunjukin lu langsung berubah jadi Islam gitu. Makanya gak dari tadi ketika lu diskusi lu yang tunjukin data. Jelas ke saya surah An-Nisa ayat 1. Lari lagi nih B2 lari ke An-Nisa. Mulai kemana-mana. Tadi umat buta huruf. Ya karena itu berbicara lari kemana-mana lu. Lari kemana-mana lu tenten. Makanya gue bilang gue bangga lu jadi oten. Serius. Kalau lu jadi Islam gue yang pindah ke Kejawen. Serius. Kalau lu jadi Islam gue pindah ke Kejawen deh. Malu gue. Masa orang kayak gini jadi Islam? Karena di Islam itu karena gini loh, Islam itu agama untuk orang-orang berakal. Tiba-tiba lu jadi Islam, gue pindah ke Kejawen. Serius, malu gue. Untuk orang yang buta huruf Alkitab itu. Iya, Islam itu untuk orang yang buta huruf yang kemudian mereka jadi pinter. Contoh tuh Arab Saudi tuh pinter-pinter tuh di sana tuh kaya-kaya tuh. Bahwa Islam adalah agama yang disusul. Dia nggak protes karena nggak ada ilmunya. Ya ngapain protes? Emang agama lu protes mulu, agamanya jadi Protestan. Apa protes? Katolik punya indulgensi lu protes. Katolik punya purgatori lu protes. Makanya agama lu Protestan.
Gak ada protes mulu agama Protestan ini, makanya denomnya ribuan. Tuhannya mati, dia yang berdosa protes. Adanya orang-orang Kristen ini gini loh ya. Hanya dituju kepada orang yang buta huruf Alkitab. Iya, untuk orang buta huruf membuat mereka jadi nggak buta huruf. Ya itu nggak akan protes karena nggak ada ilmu. Ya nggak bisa kami protes. Kenapa kami nggak mau protes? Karena kami bukan umat Protestan. Kok nggak ada ilmu? Gimana coba? Lu tahu nggak yang membuat yang gini, yang bikin algoritma itu dari siapa? Algoritma. Contoh pembedahan. Apa sih ini? Lu pikir Isaac Newton itu agamanya Tritunggal? Enggak. Isaac Newton itu orang yang nomor 2 di atas Tuhan lu. Itu Unitarian. Dia menganggap Yesus itu ciptaan. Tahu lu? Isaac Newton aja nggak percaya Tritunggal. Isaac Newton loh. Untung Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Coba kalau sempat Tritunggal dijadiin Tuhan sama lu, karena nomor 2 di atas Tuhan lu. Nah, jadi gini. Terus begini. Saya pikir dia masa Isaac Newton lebih hebat daripada Yesus. Gini loh. Lu jangan bilang saya berpikir, emang lu mikir? Saya enggak, tadi lu ngomong saya pikir. Emang lu mikir? Kejang, otek. Anak bunda digembala sama bunda. Anak bunda ngamuk marah-marah. Anak bunda digembala. Anak domba bentuk serigala. Sini bunda cabut bulunya. Enggak gitu. Dari tadi tuh lucu banget elunya. Makanya gue bangga lu gak jadi Islam. Kenapa? Andai lu jadi Islam gue pindah ke Kejawen. Iya. Apaan gak bisa apa-apa. Nih gue bisa bikin rendang nih ya. Gue bisa bikin rendang. Bahkan gue bisa bikin. Nyambung kamu. Apa sih? Lo bilang gue gak bisa bikin apa-apa. Gini, katanya kan gue otot separuh. Dengar dulu. Apa hubungannya sama rendang bodoh? Ya katanya gue gak bisa bikin apa-apa. Buktinya rendang itu dari Minang, makanan terenak di dunia. Berarti kita perempuan Minang itu otaknya. Diam dulu. Gini loh, minimal lu berguna buat peradaban. Contoh tuh, Minang itu berguna buat peradaban, dibanggakan sama Indonesia. Kenapa? Masakan khasnya. Diam dulu, kenapa sih? Tuhan lu, nah sekarang gue tanya. Gantian gue tanya nih, apa karya Tuhan lu sama karya mamanya yang bisa dibanggakan di UNESCO? Apa? Minimal rendang tuh, orang Minang tuh, UNESCO tuh membanggakan. Ayo, gue tanya, apa yang bisa dibanggakan dari karya Tuhan lu sama mama dan keluarganya apa? Ayo, jawab. Nggak bisa kan? Nah mending gue dibilang otak separuh, dibilang buta huruf. Tapi coba kelakuan kami orang Minang nih. Nih gue bukan bela-belain orang Minang nih. Diakui sama dunia masakan kami. Dia mau dicaplok sama Malaysia kemarin itu. Walaupun akhirnya orang Malaysia, ya kita kan saudara serumpun ya. Gue gak marah sama orang Malaysia sih. Tapi ya emang sih orang Malaysia juga punya rendang. Gini loh, diam. Saking bangganya orang Malaysia. Diam dulu. Gini loh, kalau seandainya nih, Tuhan lu kan pernah turunin roti itu dari langit. Minimal Tuhan lu bikinkan pabrik roti buat mamanya. Misal pabrik roti Maryam yang tidak pernah berhenti produksinya dari zaman dahulu. Misal nih, itu membanggakan. Tapi ketika Tuhan lu sendiri tidak berkontribusi buat peradaban, tidak ada karyanya yang bisa dibanggakan di UNESCO. Kayak kita orang Minang ini ya, minimal ada daging rendang yang bisa dibanggain tuh. Itu tandanya bahwa kita tuh pinter gitu ya. Ada yang dibanggakan. Apa gunanya Tuhan lu di dunia? Pertanyaannya. Guna Tuhan lu Tuhan saya bangkit dan mati. Iya, Tuhan lu bangkit dan mati. Pertanyaan gue, Tuhan lu itu yang bangkit dan mati gunanya buat peradaban apa? Minimal Isaac Newton. Tadi begini. Isaac Newton tuh lebih keren walaupun dia bukan percaya Tritunggal. Kamu juga contoh gini misalnya. Kristen itu berimplikasi buat seni karya misalnya. Misal nih, buktinya ada tas Hermes yang bermerek salib katanya kan. Apa dasarnya? Diam dulu. Misal nih dari belajar. Iya, misal dari masakan nih. Terkenal di UNESCO roti turun dari langit ala Yesus yang sampai sekarang kalau dimakan tumbuh lagi rotinya, dimakan hadir lagi rotinya, dipotong datang lagi ya, minimal gitu, ya kan? Atau misalnya ternyata B2 yang dulu dimasukin setan kalau dimakan sekali beranak langsung 1000 karena kesetanan. Kan hebat. Atau ternyata
hasil karya seni di dunia ini bermula dari salib. Jadi semua salib-saliban tuh pokoknya. Tas model salib, baju model salib, atau misalkannya ternyata ada tari-tarian yang terinspirasi dari memikul salib di Golgota, diakui sama UNESCO. Ini apa? Dari karya seni nggak ada manfaatnya, dari medis juga nggak ada manfaat, minimal buat medis nih. Ternyata anggur asam yang diminum sama Yesus itu mampu mengobat sakit kanker kayak kencing onta. Masih mending kayak kencing onta tuh bermanfaat buat peradaban untuk obat-obatan. Ini masa darah Tuhan lu gak ada manfaatnya daripada kencing onta? Lebih peduli aku kencing onta daripada darah Tuhan lu. Misal gini nih, setelah tetesan darah Yesus ke dunia, setelah diambil tanah yang ditetesin itu bisa menyembuhkan penyakit ribuan tahun kemudian, baru gue jadi Kristen. Lah Tuhan lu metong, darahnya nyecer kemana-mana. Katanya si Longinus sembuh gara-gara itu, ya kan? Ya gue gak percaya sama Romawi lah. Romawi kan banyak bohongnya gitu. Katanya ini dari seni karya nggak ada manfaatnya, dari makanan nggak ada kehebatannya, dari joget-jogetan nggak. Cuma joget-joget kemasukan Roh Kudus doang itu bangga di gereja. Apaan? Jadi gini loh Ten, boleh membanggakan sesuatu. Minimal kayak aku bangga jadi orang Padang. Ya Riva, kenapa kau bangga jadi orang Padang? Ya minimal masakan rendang diakui lah di dunia keenakannya. Artinya gue bangga loh. Lah sekarang gue tanya, apa bangganya Tuhan lu jadi orang Yerusalem? Sampai sekarang Yerusalem berantakan. Gue aja malu. Hancur. Nah sekarang apa? Bangganya Tuhan lu pernah mati dan bangkit. Mending Isaac Newton dibangkitin sama Tuhan lu. Nah sekarang Tuhan lu waktu bangkitin Lazarus gunanya apa? Si Lazarus ada gak kontribusi buat peradaban? Heran gue, Tuhan lu aneh kelakuannya. Dia ngebangkitin Lazarus tapi dia gak. Kenapa dia gak bangkitin aja itu si Isaac Newton? Si Hawking disembuhin tuh. Hawking kan ateis tuh. Coba datangin Hawking. Ini yang dijadiin Kristen malah si Paulus. Bayangin, harusnya kalau memang Tuhan lu cerdas, dia pernah sekolah, coba dia datangin si Hawking, sembuhkan, langsung jadi Kristen, langsung berubah peradaban tuh. Ini yang diotenkan si Paulus. Lah, manfaat Paulus buat peradaban apa? Gak ada. Makanya kalian tuh gak bangga-banggain Tuhan kalian tuh kenapa sih? Kecuali kontribusi buat peradabannya ada. Nah contoh nih waktu Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kan Jerman tuh. Lu tau kan Jerman tuh pusatnya Kristen Protestan. Ada gak Tuhan lu bantuin waktu dia perang? Gak ada. Waktu Bani Israel dibantuin di perjanjian lama, Tuhan lu ikut perang. Ini agak lain sih Yesus nih ya. Bingung gue serius. Katanya anak pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Waktu merusak peradaban Jerman, dibiarin sama Tuhan lu. Sampai terjadi bom Molotov tuh di Jepang tuh, Nagasaki dan Hiroshima tuh. Makanya gue bilang, nih Yesus nih harusnya turun waktu Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua tuh, damaikan tuh. Turun waktu orang lagi dijajah, malah gak bangkit itu dari penjajahan Yahudi, malah tetap ambrul. Makanya disalib dia karena gak bermanfaat buat Yahudi. Tahu-tahu katanya giliran ketemu si Fatimah Sedekah, Murtadin Mukace, Murtadin Yusuf Manubulu didatangin. Penting banget ya orang-orang itu ya didatangin Tuhan ya. Giliran Perang Dunia Kedua, Jermannya lagi gangguin orang malah gak didatangin Tuhan lu. Aneh Tuhan lu. Hal yang besar gak didatangin, yang kecil-kecil didatangin gitu. Lu tahu Murtadin didatangin Tuhan tuh lagi di Mekah tuh. Ngapain Tuhan lu ke Mekah? Naik haji Tuhan lu. Aneh. Menghujat tanpa ilmu. Ini bukan menghujat. Dibilang lagi menghujat. Aneh nih. Aneh orang Kristen nih. Kan kalian yang bilang, ke aku didatangi Tuhan. Si Yati tuh artis-artis, Yati tuh artis gak laku tuh. Aku didatangi Tuhan ketika aku di Mekah. Si Yusuf Manubulu bilang, aku didatangi Tuhan, tangannya kelihatan bolong. Si Fatimah Sedekah, aku mendengar suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa Tuhan lu gak ngomong itu waktu Perang Dunia Pertama Kedua? Malah datangnya sama Fatimah Sedekah, kayak penting banget Fatimah Sedekah gitu loh. Kenapa Tuhan lu pas datangnya sama Murtadin, saya digendong sama Tuhan ke toilet, saya dijamah Tuhan disembuhkan. Kenapa Hawking gak disembuhin Tuhan lu biar berguna buat peradaban? Aneh Tuhan lu kadang-kadang. Kenapa Isaac Newton umurnya gak dipanjangin? Kenapa Isaac Newton? Kenapa Thomas Edison gak dibangkitin? Hah? Ingat, kakimu itu pernah patah. Patah, kaki gue patah. Kapan kaki gue patah? Makanya lu jangan kepengaruh sama omongan-omongan gue. Aku lihat di kaki gue nih. Bentar. Gue tunjukin nih. Lu bilang kaki gue pernah patah. Aneh lu. Muridnya bom ini, muridnya bom. Pakai tongkat ini Rifa, bertobat lah ini Rifa. Nih lihat, bentar gue pakai jilbab dulu biar gak kelihatan muka gue. Lu mau lihat kaki gue yang patah itu ya? Bentar ya. Ya. Bentar. Ya udah gue liatin kaki yang patah ya. Bentar.
Ntar ya, kan lu mau lihat nih kaki gue yang patah. Ya sih, emang agak sedih sih nasib gue sekarang. Kaki gue patah. Ya bentar. Lu mau lihat kaki gue yang patah kan? Ya bentar ya bang, bentar nih. Aduh sedih banget ini bang, kakinya dipatahin Yesus. Bentar dulu. Kaki gue dipatahin Yesus katanya. Kata orang Kristen kaki gue dipatahin sama Yesus. Yesus kerjanya gitu ya, mata-matain kaki orang. Ih aneh ih. Gue lagi pargoy dipatahin sama Yesus. Bentar nih lihat ya. Nih lihat ya. Kelihatan nggak kaki gue yang patah? Lihat nggak kaki gue patah nih? Oh patah. Gua nggak bisa jalan lagi gue. Aduh susah. Aduh nggak banget jalannya gue. Hancur konten. Ayo. Aduh susah jalannya Uniripa mah sekarang ngesot Uniripa, patah kakinya Uniripa coy, dipatahin sama Yesus kata orang Kristen gara-gara diajak Yesus. Uniripa diajak Yesus gara-gara Uniripa katanya diskusi. Oh jadi Tuhan tuh gitu. Jadi kemarin Tuhan tuh patahin kaki gue terus disembuhin sama dia. Nggak jelas Tuhan lu, kalau mengazab totalitas lah. Masa katanya mengazab tapi disembuhin lagi sama Tuhan lu, nggak jelas banget sih. Masa kemarin Uniriva katanya lagi pargo itu didorong sama Yesus, hampir diajab, kakinya patah. Sekarang disembuhin lagi sama Yesus. Nggak jelas banget nih Yesus. Patahin aja, jangan sembuhin lagi. Mana sih? Nggak konsisten. Aneh. Amin. Nggak konsisten banget nih. Amin. Makanya kalau bilang sama Tuhan lu kalau matahin kaki orang tuh totalitas tuh. Jangan setengah-setengah, dipatahin terus disembuhin lagi, maksudnya apa gitu. Aneh Tuhannya orang Kristen nih, lucu. Apa yang engkau perkatakan itu sesungguhnya terjadi. Iya memang kalian itu udah kebiasaan Tuhan kalian suruh-suruh ngajapin orang. Contoh, aku berdoa semoga si Ripa banyak banget ya dari dulu ya. Dengar dulu Mengapul Sagala. Dia bilang si HMC Julius semoga mati duluan dia. Si Uti Watimena, si Ripa cepat mati. Tahu-tahu dia yang mati duluan. Rata-rata orang Kristen mah gitu. Tuhannya gak dengerin doanya gitu. Doain orang patah kaki, awas kaki yang patah Chris. Aduh. Yang diminta di sungguhnya engkau terjadi. Enggak, yang lucunya orang-orang Kristen ini dia kan meminta kaki saya dipatahin, dia lupa kaki Tuhannya pernah dihancurin dulu. Kaki Tuhannya dulu pernah dihancurin. Badan Tuhannya pernah dibonyokin dulu. Kalian jangan menghina Yesus lah. Kalian minta dia matain kaki. Ada lagunya tuh nih. Dulu ada pernah lagunya dihancurin. Ada Yesus tak punya tangan lagi, kaki tangan lagi. kita. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita. Ya, jadi gini nih, Yesus tidak punya tangan lagi. Jadi tangan kalian yang dipakai sama Yesus. Yesus kerjanya dari dulu emang gitu ya, keledai orang diambilin, ya kan? Kalau mau naik keledai dibantuin. Heran deh Yesus. Mana-mana nggak ada ilmunya, hanya menghujat. Iya, udah nggak apa-apa dibilang ada ilmu mah. Bisa Muhammad mencuri kolor merah itu gimana? Mana dalilnya, coba tunjukin data. Mana datanya coba? Tunjukin Mana datanya coba? Datanya mana? Data. Yang ada tuh Tuhan lu ngambil keledai orang, gimana sih ah? Iya sama. Seperti mana Nabi Muhammad mencuri kolor mana? Enggak, jangan dulu. Kita minta data. Datanya enggak ada juga. Ada. Bukannya lu buat. Ada, gua ada data. Oke, ini gua data. Ini data. Oke, ini gua data nih. Oke. Ini data ya. Pasti yang kau bawa itu data palsu. Ya udah, Bible lu berarti palsu. Bible mana? Coba data mana? Bentar dulu. Lihat Yesus curi keledai. Lu mana tadi? Mana? Ngambil tanpa izin mencuri atau enggak? Surah Ali Imran. Saya tanya, ngambil tanpa izin mencuri enggak namanya? Saya tanya sekali lagi, mengambil tanpa izin itu namanya mencuri atau tidak? Mana? Muhammadnya. Mana? Ya mana dalilnya? Mana? Mulai Oten ngarang. Mana? Mulai ngarang. Mana? Gimana ya mencuri keledai? Mengambil tanpa izin mencuri atau enggak? Mengambil tanpa izin itu mencuri enggak? Saya ayatnya Tuhan lu membutuhkan keledai itu ngambil punya orang tanpa izin, namanya mencuri. Nih. Kalau gua tuh ya gini deh, kalau gua tunjukin memang lu bisa tunjukin Nabi Muhammad mencuri celana dalam bisa.
Mana data-data. Iya, kalau dia mana data. Iya data. Kenapa sih anak-anak Tuhan kelakuannya tuh kayak dajal gitu ya? Mana datanya? Kalau Yesus ngambil keledai ada. Muslim, saya nggak ngarang. Masa 2 orang laki-laki lawan 1 perempuan? Mental cemen ini. Sama saya sih. Iya memang. Gantian 2 laki-laki punya titik tapi lawan 1 perempuan. 1 lawan 1 lah. Nih Tuhan tuh intimidasi tuh, Tuhan lu intimidasi orang tuh ya. Nih Tuhan lu nih, tengok nih Tuhan lu, kelakuan Tuhan lu nih. Pergilah ke kampung itu yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Gue bingung kenapa harus betina coy ya. Kemudian tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tuhan lu ngintimidasi banget ya. Harus ada gitu kata-kata Tuhan memerlukannya. Tuhan lu kelakuannya kadang-kadang agak lain gitu. Keledai orang diambilin. Bisa gak sih menciptakan keledai baru gitu? Gak bisa gitu. Emang gak bisa? Oh ya Tuhan lu udah berhenti menciptakan ya. Waktu dia udah istirahat di hari ke-7 ya. Lupa gue. Dia gak bisa lagi menciptakan karena dia udah istirahat. Dia berhenti menciptakan. Jadi keledai orang diambilin, ya. Nah, seperti itu bunyi Rifa. Itu data. Seperti itu bunyinya. Ya udah lu ganti aja, revisi aja Bible lu. Ngapain gua yang lu minta? Kalau memang bunyinya kayak gitu lu ganti aja itu, lu ganti aja. Orang Bible nunjukin data kok, nunjukin data malah. Lu mana buka data, buka. Lu buka. Ya, tunjukin data. Mana Nabi Muhammad mencuri celana dalam? Mana ayo tunjukin data. Mana kau bilang tadi Nabi Muhammad mencuri celana dalam? Nabi Muhammad mencuri celana dalam mana? Nabi mana? Iya ada. Oh ini orang. Oh iya maksudnya. Ya ini nih. Kalau ada gimana? Enggak. Ya ini. Oh yang ini maksudnya merampas itu. Oke nih mungkin ini maksudnya. Ilmu nggak perlu bertanya bagi saya. Sabar. Iya. Ini mungkin maksud lu Tuhan merampok, mungkin minta upeti perawan juga, mungkin ini. Dua juga kamu ngomong. Ini mungkin gini ya. Maksud lu ayat ini bilangan aja kadang 10 melawan 1. Anak-anak Teos diam dulu napa? Mungkin maksud lu yang mencuri harta rampasan itu ini kali, bilangan pasal 31. Mengenai jarahan, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia juga dirampas sama Tuhan, dan hewan. Engkau ini dan Imam Eliazar serta kepala-kepala umat itu. Lalu bagi dua lah. Bagi dua rampasannya sama Tuhan. Tuhan minta bagian. Tuhan minta bagian nih. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat lain. Tapi Tuhan minta juga upeti. Upetinya Tuhan juga minta nih. Tuhan minta perawan coy. Pertanyaan gue, kenapa Tuhan lu mintanya perawan bukan janda-janda? Hah? Kenapa? Hah? Serakah banget nih. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan lu. Waktu hidup di dunia ngambil keledai orang, waktu masih jadi roh minta upeti. Tuhan lu nih maunya apa? Nih, lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eliazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian ya hasil Tuhan teh. Lu pikir Tuhan lu yang berkolor? Enggak. Nabi Muhammad mah enggak ada pakai kolor, disalipin, enggak pernah. Rampasan perang, jangan berbohong. Mana datanya? Mana dong kalau aku mau tunjukin datanya. Enggak usah, lu murid, ngapain kecil aja kita bisa lihat. Adil dong kalau gitu. Adil mah memperlakukan orang enggak berilmu di bawah. Yang enggak adil lah kalau kita naikin orang enggak berilmu jadi besar. Ngapain? Sendiri merasa bangga, sendiri merasa pintar. Bukan saya merasa bangga, Yesus bangga sama gue. Yesus mah sayang banget sama gue. Yesus berkata, segala firman yang kuberikan padamu telah kau sampaikan Ripa kepada Oten. Gitu. Udah. Tuh, apa lu? Masa lu gak ada ilmu mau ngajarin kita? Ibu Gembala lagi piket nih. Ibu Gembala lagi piket. Jangan gangguin Ibu Gembala.
Kau itu penyesat. Tetep layar, Aku tetep layar. ini ibu gembala, Lio Dibilangin gembala. yo. Klaim diri sendiri Inilah kerjaanku mengembalakan domba, apalagi serigala berbulu domba. Cut pecut, yo. Apalagi lu mau ngomong apa? Untung lu gak jadi Islam. Sempat lu jadi Islam pindah gua ke Kejawen ya. Selama aku sudah tahu masuk neraka karena ngikutin Nabi yang dirasuki iblis. Apa sih? Tuhanmu Yang kerasukan. Tuhanmu kerasukan Gara-gara Belzebul. Jangan ngarang. Yesus kerasukan Belzebul. Kau ngarang. Kalau aku bisa tunjukin gimana? Coba. Coba kasih data nih. Nih gue kasih data. Yaudah gue kasih data. Tunjukin nih. Yesus kerasukan Belzebul. Iya. Lu percaya kan sama orang Yahudi kan? Kitab lu kan dari Yahudi. Berarti semua tuduhan orang Yahudi lu harus percaya. Kenapa? Ketika orang Yahudi mengatakan Yesus mati, lu percaya. Ketika orang Yahudi mengatakan kalau Yesus mengaku sebagai Tuhan, ya lu bilang percaya. Enggak. Ente menuduh orang lain lagi. Bentar dulu. Tertulis datanya ada datanya. Gini loh. Dengar ya. Ini proposisinya gini nih. Kata orang Kristen, orang Yahudi itu benar, keselamatan dari Yahudi. Kitab lu dari Yahudi, lu terima. Ketika orang Yahudi menuduh Yesus mengaku Tuhan, lu terima. Ketika orang Yahudi menuduh dia telah menghabisi nyawa Yesus, lu terima. Ketika orang Yahudi menuduh dia dari Belzebul, kenapa lu gak terima? Harusnya dari semua ini lu percaya kalau Yesus itu dari Belzebul. Loh, kenapa sih? Katanya orang Yahudi itu adalah juru selamat. Orang Yahudi itu keselamatan dari orang Yahudi. Makanya kami percaya. Apaan sih? Siapa bilang Yesus orang Yahudi? Kita mah nggak bilang Nabi Isa itu orang Yahudi, bapaknya aja nggak ada. Masa dia orang Yahudi? Dari orang Yahudi. Sejak kapan kita bilang kalau Nabi Isa itu orang Yahudi? Nabi Isa itu nggak berbapak, nggak punya silsilah. Aneh lu. Katanya anak dari Roh Kudus tapi punya silsilah. Yesus ada bapak, Isa ada bapak. Siapa nama bapak Nabi Isa? Allah. Siapa lagi? Nah ini nih karena berharap banget Tuhan punya kelamin lu sampai-sampai lu bilang Tuhan bapak-bapak. Karena lu kebiasaannya Mbak Tuhan punya bapak-bapak ini nih. Mariam, jangan ngarang kamu. Sembarangan ngomong ini. Coba baca. Iya. Mana? Apa di situ tulis? Surah At-Tahrim ayat 12. Siapa pelakunya? Coba. Apa? Surah At-Tahrim 12. Siapa yang menyebabkan Maria hamil? Ya membuat Nabi jadi kalau istri lu hamil berarti Tuhan yang hamilin. Aneh nih orang. Jadi gini loh, itu kenapa gua bangga lu gak jadi Islam. Kenapa? Seandainya lu jadi Islam, betapa malunya kami umat Islam lu punya kelakuan kayak gini. Gua rasa nih kalau gereja-gereja ngelihat lu, ya kalau gereja ngelihat lu, wah gereja bakalan mualaf nih. Malu punya jemaat kayak lu. Ngomong dari tadi ngaco, gak bawa data. Gua bilang kalau si kata Bible bilang Yesus itu kesurupan Belzebul, itu bisa dibenarkan karena kalian sendiri Kristen percaya sama setiap perkataan dan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus. Contoh, Yahudi menuduh Yesus ngaku anak Tuhan, kalian percaya. Yahudi menuduh mereka telah menghabisi Yesus, kalian percaya. Kok mencret kabur? Kabur ngelawan gua cewek sendirian. Laki 2 kabur lawan cewek 1 apaan? Iya, apaan lu? Mending lu sana lu nari balet lu sana lu. Aneh. Gua mah nggak masalah Nabi gua perkasa, ganteng gitu, berhasil gitu, bangga gua. Nah Tuhan lu nggak punya istri, jomblo, menderita, kata Matthew Henry miskin lagi, ngambil keledai orang, intimidasi pula. Mending Nabi gua tuh tidak pernah makan minta dari sedekah tuh. Tuhan lu kata Matthew Henry sedekah, hidup dari sedekah katanya Tuhan. Gue jangankan milih Tuhan deh, milih laki juga gue milih-milih. Iya ngapain ganteng doang. Tapi kata Yesaya sih jelek sih. Yesaya bilang buruk rupa mukanya. Heran gue kenapa orang Kristen bilang muka Tuhannya ganteng. Padahal di Yesaya dikatakan dia mukanya buruk rupa, tidak ada yang menginginkannya. Tapi dibikin seganteng gitu. Orang Eropa lagi mukanya, padahal Tuhannya orang Arab, orang Palestina. Aneh. Poligami mau nggak unik? Ya mau lah poligami karena orang Islam itu ya diwajibkan kaya. Ya diwajibkan cerdas, diwajibkan perkasa. Kalau otenya mempoligami nggak mau, udahlah kayak Risol Basi nggak sunat, miskin, mulut lagi, ketek, makan B2 lagi nggak mau lah. Jangankan di politik wajib kaya, wajib cerdas yang laki, wajib perkasa, wajib pinter, karena itu kewajiban. Kata Rasulullah, tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim, wajib cerdas. Kata Rasulullah,
kami juga harus berusaha, bekerja. Rasulullah sendiri pedagang, pebisnis, kaya raya tuh. Nah, Rasulullah aja kasih mahar Sayyidah Khadijah aja berapa ekor onta. Nggak kayak lu disuruh jualah harta, berikan kepada orang miskin, baru masuk surga. Nggak kayak lu disuruh pikul salib, baru masuk surga. Ngapain coba? Mending jadi iman Islam, disuruh pinter, disuruh bersih, diajarin cara cebok. Di Kristen aja nggak diajarin cebok. Ngapain diajarin cebok? Mandi aja nggak ada diajarin lu, aneh. Gitu. Lio, ayo kalian tuh mah 2 ekor domba kabur cirit-birit depan gue. Padahal gue dari tadi tuh santun loh. Gue selo nih, gue lagi model selo. Kristen, ayo gitu. Yang lucunya kawan-kawan Kristen ini gini ya, kata orang Kristen gini, semua teknologi diciptakan kami orang Kristen. Nah terus, berarti kalian tuh nggak bisa apa-apa. Iya karena kita punya uang buat beli. Ngapain kita kerja kalau kita punya uang buat beli? Jangan lu kita beli. Emang kita mah majikan mentalnya, bukan mental budak kayak lu. Iya lu mah mental pekerja. Mental kita mah orang Islam, kita punya uang kita beli mah produk Oten buat mengebubukin Oten sendiri, ya kan? Ngaku produk Oten, kalau nggak ada si Al-Khawarizmi memang lu pikir bisa tuh handphone ada PA. Tap layar, bantu share, follow narasumber di atas, follow akun host, terima kasih. Pagi-pagi Oten udah menghibur diri aja, Iran. Ayo tekan satu, halah si ten kacau. Ano nih? Ini akal iman. Namanya nih akal iman. Enak tuh kalau